Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk mohon kemerdekaan hati. Kita ingin secara khusus mohon kemerdekaan hati kepada Tuhan yang bertahta dalam sakramen Maha Kudus yang kita sembah dalam adorasi ini. Saya mengajak renungan ini karena mengingat Injil ketika Tuhan Yesus ditolak di kampung halamannya, dan Yesus berkata ketika ditolak, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya, tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di kampung halamannya di Nazaret, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Lalu diceritakan Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dari peristiwa ini tampak betapa Tuhan Yesus tidak memiliki keterikatan apapun. Padahal di dunia ini termasuk kampung halaman, Dia juga tidak terikat pada tanggapan sambutan orang-orang di sekitarnya, termasuk kampung halamannya yang menolak dia. Dia dengan ringan kemudian pergi dari Nazaret, berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ditolak di satu tempat bukan suatu kegagalan, karena ada tempat lain yang bisa didatangi. Tentu Yesus heran atas ketidakpercayaan orang-orang. Tetapi terlebih penting bagaimana dia memiliki kemerdekaan hatinya. Kita sendiri mengalami betapa dalam hidup karya kita, pelayanan kita senantiasa menjadi orang-orang yang ingin ditepuk tangani, menjadi orang yang diacungi jempol, seperti dalam hal medsos itu ya. Kita ingin orang membuat like dengan jempol ke atas. Semakin banyak like-nya, kita merasa semakin diterima. Semakin banyak komentar yang memuji, kita semakin merasa di atas langit. Dan kita kecewa kalau melihat dislike atau jempol ke bawah atau tanggapan yang kurang bagus. Secara manusiawi hal-hal ini sangat-sangat biasa, lumrah. Tapi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus ketika ditolak. Dia memiliki kemerdekaan hati. Kemerdekaan hati yang membuatnya dia tidak berkurang kebahagiaan, sukacita, dan kegembiraannya yang bersama Bapa dan Roh Kudus menghadirkan keselamatan, kedamaian bagi semua orang. Misi Tuhan Yesus adalah misi membawa damai, menghadirkan kerajaan Allah, agar Allah menjadi pusat hidup orang. Sementara Allah itu adalah kasih, maka sebenarnya Tuhan Yesus selalu menghendaki kita menghadirkan kasih dimanapun. Maka ketika ditolak, Tuhan Yesus tidak
kemudian marah-marah atau membenci, karena itu berlawanan dengan kasih. Orang yang memiliki kasih sempurna seperti Tuhan Yesus pasti bersukacita dan kemudian merdeka hatinya. Kemerdekaan hati sangat perlu dimohon pada hari-hari ini. Kita banyak kecewa mungkin karena banyak acara tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Barangkali kita kecewa karena keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi atau tercapai, atau juga kita kadang kecewa dengan orang lain, sikap-sikapnya yang tidak baik kepada kita, atau sikap-sikap yang bermusuhan atau tidak bersahabat. Disinilah kita tidak perlu ganti mencela, bahkan mengutuki, karena itu tidak sesuai dengan semangat Kristiani, semangat Tuhan Yesus. Merdeka hati merupakan poin yang sangat penting untuk hari-hari ini, bahkan dalam seluruh hidup kita. Kita mohon pada Tuhan Yesus yang merdeka hatinya. Terhadap apapun dia tidak mau punya ikatan, sebab satu-satunya ikatan adalah bersama Bapa dalam Roh Kudus. Hanya dengan Bapanya Yesus terikat, mentaati total pada kehendak Allah Bapa, dan dalam bimbingan Roh Kudus, dalam kesatuan dengan Roh Kudus menghadirkan keselamatan penebusan bagi kita. Kita mohon kemerdekaan hati, supaya kita bisa selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Dalam situasi-situasi yang tidak selalu menggembirakan, kita tetap bisa bersyukur dan mengucap pujian syukur kepada Allah. Dan kita mohonkan itu terus dalam adorasi ini. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk selama-lamanya. Amin.